إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خليله وصفيه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده وتركنا على مهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون حيث قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia ini. Nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat hidayah, petunjuk akan Islam, keislaman, keimanan, dan juga petunjuk akan hidayah akan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada manusia yang terbaik, makhluk yang sangat mulia yang Allah ciptakan di muka bumi ini, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga semoga juga salawat ini tersampaikan kepada keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Jemaah dimati Allah Subhanahu wa taala, mungkin di antara kita ada yang lelah dengan dunia ini, dengan segala ujian dan musibah yang diberikan kepadanya. Tapi ingatlah, badai itu pasti akan berlalu. Ada juga mungkin di antara kita bingung dengan pekerjaannya. Ada mungkin yang habis di PHK. Ada mungkin yang melamar ke sana sini, tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi ingatlah, dunia ini berputar. Dunia ini sementara. Ada juga mungkin di antara kita mempunyai banyak masalah. Masalah di keluarganya, masalah di anak istrinya, dan juga masalah dengan pekerjaannya. Tapi ingatlah bahwasanya pertolongan Allah itu sangat dekat. Jemaah dimati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita hidup, marilah kita bekerja, marilah kita melaksanakan segala aktivitas kita ini. Tujuannya jangan hanya untuk dunia. Hidup dengan konsep duniawi itu akan sia-sia. Dan juga pekerjaan kita, aktivitas kita, marilah kita libatkan Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita dalam sebuah ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum jazaa'an wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Apa janji Allah kepada kita?
Barang siapa yang berbuat baik, mengerjakan amal yang soleh, baik itu laki-laki ataupun perempuan, dengan syarat dia beriman, wa huwa mu'min, maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang sangat baik, kehidupan yang tentram, kehidupan yang sejahtera, dan kami akan beri mereka balasan dengan pahala yang terbaik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jamaah dimati Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang kita sering bertanya, kita telah berbuat baik, kita telah bekerja secara maksimal, kita telah bekerja dengan sangat sungguh-sungguh, banting tulang, pergi pagi pulang malam, dan juga kita sering berbuat baik, salat, puasa, tidak tinggal, dan juga kita sering berbuat baik, bersedekah, berinfak. Tetapi terkadang kenapa kehidupan kita mungkin agak sesak? Kenapa kehidupan kita bisa terkadang tidak sesuai yang kita inginkan? Allah tetap memberikan kita ujiannya. Jemaah dimati Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin konsep keimanan kita yang salah. Karena persyaratan yang tadi itu wa huwa mu'min, dan dia harus benar-benar beriman. Dalam ayat yang lain juga disebutkan qad aflahal mu'minun. Benar-benarlah, sungguh benarlah, telah beruntunglah orang-orang yang beriman. Ada 5 poin, 5 konsep keimanan yang bisa kita jadikan sebagai pedoman. Mudah-mudahan dengan 5 ini keimanan kita kuat, pekerjaan kita baik, kita terus beramal soleh. Insya Allah berikan kepada kita kehidupan yang sejahtera di dunia ini, insya Allah, apalagi di akhirat kelak. Yang pertama apa? Marilah di setiap amal ibadah kita barengi dengan kesadaran bahwa semua yang terjadi di muka bumi ini itu dengan seizin Allah. Ujian, musibah yang kita hadapi, pekerjaan-pekerjaan kita, itu semuanya dengan izin Allah. Allah terangkan dalam ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam surah At-Taghabun, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Apapun yang menimpamu itu semua dengan izin Allah. Ini keimanan yang pertama yang harus kita camkan. Kalau Allah mau memberi, tidak ada yang bisa menolak. Kalau Allah mau menolak, tidak ada yang bisa memberi. Semua aktivitas kita, semua yang kita kerjakan, itu semua karena izin dari Allah Subhanahu wa taala. Musibah yang kita rasakan itu juga izin dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun konsep yang kedua, mari kita dengan kesadaran harus mengakui semua yang terjadi adalah baik dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita merasa ini musibah sangat menyakitkan kita, tetapi ketahuilah ini semuanya baik kalau kita ikhlas menerimanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min."
sangat luar biasa, sangat takjub dengan perkara orang-orang yang beriman. Sangat takjub, luar biasa orang beriman itu. Orang yang beriman adalah apabila dia menerima kebaikan, dia bersyukur, dan ini baik buatnya. Dan apabila dia menerima musibah, menerima ujian, dia bersabar, dan itu baik buatnya. Semuanya baik, karena semuanya ini adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah dimati Allah Subhanahu wa ta'ala, konsep yang ketiga yang harus kita camkan sebagai kita seorang yang beriman, bahwasanya semua permasalahan ini sudah terukur di sisi Allah, dan Allah tidak akan memberikan ujiannya kepada seseorang di luar kemampuan orang tersebut. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan kita cobaan di luar kemampuan kita. Kalau Allah memberikan kita cobaan, mungkin cobaannya besar, mungkin ujiannya besar, berarti Allah menganggap kita orang besar, berarti Allah sayang kepada kita, berarti Allah merasa bahwa kita akan mampu menyelesaikan masalah tersebut. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kadar kemampuan orang tersebut. Ini yang harus kita camkan. Poin yang keempat, bahwasanya setiap ujian, musibah yang tidak enak kemungkinan menimpa diri kita, itu akan menjadi kafarat dari dosa-dosa kita. Itu akan menghapus dosa-dosa kita. Harus kita ketahui, segala musibah, segala ujian yang mungkin kurang enak kita rasakan, ketahuilah itu bisa menjadi pelebur dosa kita. Dalam sebuah hadis dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adza wala syaukah yusakuha illa kafarallahu biha min khati'ah." Apapun yang menimpa seorang muslim dari kelelahan atau kepayahan atau penyakit atau kekhawatiran atau kesedihan atau gangguan, sampai-sampai duri yang menusuk di tulang kita, di tangan kita, di kaki kita, itu akan menjadi penghapus dosa-dosa kita. Orang yang sakit, benar itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mungkin kita juga tidak menghendaki hal tersebut. Tapi ingatlah, dengan penyakit ini seseorang biasanya pasti akan banyak berdoa minta ampun kepada Allah. Dengan sakit itu seseorang biasanya bertobat benar-benar minta ampunan kepada Allah. Benar-benar dia mengerjakan ibadah-ibadahnya, tidak akan mau dia meninggalkan ibadah, tidak akan mau dia mencela orang, tidak akan mau dia berbuat kejelekan-kejelekan. Kenapa? Karena dia merasa sakit. Sakit ini ujian dari Allah. Dengan sakit ini Allah ampuni dosa-dosanya. Begitu juga musibah-musibah yang lain, musibah ujian
marilah kita jadikan ini sebagai pelipur dosa kita, penghapus dosa kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita benar-benar bertobat, bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, para jamaah sekalian, bahwasanya konsep keimanan yang harus kita camkan, semua ujian yang menimpa kita, semua ujian yang menimpa kita itu ujungnya akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat kita bertobat kepadanya. Kita mohon ampun kepadanya dengan segala kesalahan kita, dengan segala dosa kita. Karena bagaimanapun kucuran rahmat, kucuran karunia, kucuran rezeki dari Allah mungkin terhadang dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illa man taba wa amana wa amala amalan shalihan fa ulaika yubaddilullah sayyi'atihim hasanat. Fa ulaika yubaddilullah sayyi'atihim hasanat. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Barang siapa yang bertaubat dan beriman dan mengerjakan amal-amal yang saleh, berbuat kebaikan, maka Allah akan ganti kejelekan-kejelekannya, musibah-musibahnya, kejahatan-kejahatannya, dosa-dosanya. Allah akan ganti dengan kebaikan. Allah akan ganti dengan kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Sayang. Jemaah umat Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan konsep keimanan ini kita kuatkan iman kita dan kita laksanakan perbuatan-perbuatan yang baik, amal-amal saleh. Insyaallah Allah akan memberikan kepada kita kehidupan yang baik, kehidupan yang sejahtera di dunia, insyaallah juga nanti di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum walil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.